Oke, welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Aku aja yang opening. Karena tadi ada kesalahanku. Untung nggak kerekam ketutnya. Oke, ini tadi area Julid. Area Julid ngupload soal ini. Banyak orang memilih jadi pekerja dibanding jadi pedagang karena malu dan gengsi. Bangga dengan jadi pekerja dengan gaji 3 juta per bulan daripada jadi pedagang 500.000 per hari. Seberapa besar gaji Anda? Anda tetap karyawan, tapi pengusaha sekecil apapun dia adalah bos, tidak diperbudak orang lain. Diperbudak gitu loh. Ini ada komen yang menurutku lucu banget. Ngapain jadi pedagang malu? Yang harusnya malu tuh kalau kuli bangunan. Terus ada orang-orang marah-marah di komen yang nggak boleh ya ngejek-ngejek pekerjaan orang lain kayak gitu. Ini kan udah meme lama. Malu dalam artian ngetok-ngetok ini loh, bukan malu. Iya, kesini ada yang marah. Ada yang marah. Ngapain malu jadi kuli, toh tanpa kuli emangnya rumah lo, sekolah lo, bangunan yang pernah lo kunjungi sekarang bakalan ada. Kuli bangunan juga tak perlu malu. Mereka terhormat. Terus gimana kalau ada yang perlu dipaku kan ya? Menurut gue ini sih yang paling lucu. Astagfirullahaladzim. Orang-orang pada serius. Ini orang-orang pada serius balesnya. Cim, yang kuli bangunan nih seru banget nih. Balasan kuli bangunan lagi, ngapain malu jadi kuli? Toh tanpa kuli emangnya rumah, sekolah lo, bangunan lo yang lo kunjungi sekarang bakalan ada. Hah? Ngapain malu anjir? Padahal kuli bangunan yang proyek sehari ada yang dapat 400.000. Lah, ngapa kuli bangunan dibawa-bawa? Selagi halal mah jalanin aja. Toh koruptor anteng-anteng nggak malu makan uang rakyat. Ngapain makan uang rakyat kok malu? Malu ya, bingung juga ya. Ketok-ketok dulu. Waka-waka ke-trigger, padahal bukan itu maksudnya. Siapa yang ke-trigger? Bacanya jangan ngegas. Toh kerjaan nggak ada yang nggak baik asalkan halal kan. Nggak perlu malu juga, yang penting nggak jadi beban orang lain maupun nggak merugikan orang lain dan diri sendiri. Ini balas. Kok masih berani sih bercanda kayak gini? Udah tahu gak semua orang bisa ngerti. Pasti ada yang beberapa langsung ngegas, emosi bacanya karena kesannya kayak merendahkan kuli. Padahal mah kagak. Ingat dia yang waktu itu ada yang bilang, ini kenapa sih tangga gua temboknya digedor-gedor gini? Lagi malu paling. Lah, kalau malu ngapain gedor-gedor tembok? Ya malu gedor-gedor apa? Gedor-gedor lantai. Itu kan awalnya gara-gara itu kan. Awalnya gara-gara itu karena kita sendiri orang Indonesia nggak sadar kalau ternyata malu-malu tuh kayak gitu, Cim. Malu tuh double maksudnya. Homonim ya karena Oke, balik lagi ke soal pedagang. Gue bukan karena gengsi tapi nggak punya bakat dan minat jadi wirausahawan. Beneran gue nggak bisa promosi. Mending jadi budak korporat sih gue mah, tinggal kerja ngikutin aturan yang ada. Bukan karena gaji juga. Emang kenapa sih nggak semua orang punya prinsip yang sama? Tapi kalau bukan karena gaji ya naif nggak sih, masa kerja nggak karena gaji ya? Kalau kayak gitu ya kenapa nggak semua perusahaan buka charity kayak orang-orang masuk nggak usah dibayar aja gitu ya. Gitu. Kamu bisa kerja di Gojek nggak usah dibayar, kamu mau jadi kan nggak mikirin duit gitu kan, yang penting gimana pengalaman, ilmu, pengembangan diri. Ya nggak perlu sih pakai ngomong bukan karena gaji juga, karena pengen karena gaji itu juga bukan hal yang buruk gitu loh. Itu hal yang normal. Pengen hidup yang layak buat diri kamu sendiri itu bagus malah ya. Iya, jadi jangan menganggap sebagai itu tuh orang materialistis atau apa, karena kenyataannya di dunia ini kamu memang butuh duit buat hidup gitu loh. Enggak materialistis ya, emang material karena di dunia ini material gitu. Masa kamu mau mystical terus kayak gitu kan? Iya. Kayak aku gini joget-joget di bawah matahari terus kenyang kan nggak kayak gitu kan? Oh iya, tumbuhan ya. Oh iya bener juga, tumbuhan kayak gitu. Sialan. Ini ada yang balas lagi. Jadi pedagang itu susah-susah gampang. Kamu harus mikirin cash flow, mikir planning jangka pendek, jangka panjang, mikir fixed cost, variable cost, mikirin kalau disamperin ormas dan lain-lain. Jangan mikir enaknya doang, pengen hidupnya enak tapi ujung-ujungnya eksploitasi keringat orang juga. Itu emang eksploitasi keringat orang itu kan pedagang. Karena ya walaupun bisa dibilang kamu gaji orang itu atau apa, tetap kamu mempergunakan dayanya orang ini kan untuk membesarkan kantong kamu gitu loh. Emang kata exploit itu kesannya kayak jelek ya, tapi eksploitasi itu kan ya nggak mesti jelek gitu kan, Jim.
asal dibayar kompensasinya sesuai kayak gitu. Kenapa milih jadi pekerja dulu? Karena harus tahu sistemnya dulu. Di umur muda kayak gini langsung terjun jadi pedagang itu salah sih menurutku. Pedagang doang oke, tapi apakah berkembang bisa jadi perusahaan? Jadi kita harus ikut orang dulu untuk punya ilmu, kalau udah cukup baru dia terjun. Ini juga nggak sepenuhnya benar sih menurutku. Karena apa? Berdagang doang oke, ya oke sampai selamanya juga, nggak usah jadi perusahaan juga oke. Yang penting kamu bisa hidup dari situ, ya why not gitu. Apakah menjamin kalau kamu udah ikut sebuah perusahaan terus kamu keluar jadi pedagang kamu bakal bisa jadi buka perusahaan? Kalau kamu di perusahaan itu kerja jadi apa misalnya? Manajer. Oh, manajer iya. Kalau misalnya dikasih Enggak, kalau marketing misalnya gitu. Iya kan manajer tetap nggak bisa memegang semuanya, Cim. Kalau kamu pertama kali keluar kan kamu nggak bisa langsung hire orang-orang kan. Kamu tetap harus ngelakuin pekerjaanmu itu semuanya sendirian. Enggak kan kalau manajer dia itu levelnya udah manajemen, artinya kan mengatur orang, mengatur hal-hal gitu loh. Padahal kan orang-orang ini menurutku tuh nggak akan banyak yang bisa nyampe ke level manajemen sih. Kayak teman kita aja udah kerja 8 tahun mentok jadi staff admin kan. Maksudnya kalau kamu jadi staff admin, kamu lulus dari situ, keluar dari itu kamu emangnya bisa bikin perusahaan? Kan tetap nggak bisa juga. Apa bedanya kamu lulus kuliah langsung jadi pedagang sama kamu kerja jadi staff admin dulu 8 tahun terus jadi pedagang? Bener-bener. Ya justifikasinya orang yang ngomong apa tadi, kita tuh pengen jadi bekerja dulu supaya nanti kita bisa jadi pengusaha juga kayak gitu. Ya gitu aja, ya jangan kayak gitu. Ya sekedar ya aku pengen jadi pedagang karena aku pengen duitku banyak, it's okay. Aku pengen jadi karyawan karena aku ya butuh stabilitas. Ya it's okay juga gitu loh, kayak nggak perlu pakai harus alasan. Kayak semua tuh kenapa sih harus sesuai sama apa yang orang lain pengen kayak gitu ya? Kayak ngejelek-jelekin pekerjaan orang lain kayak gitu. Tuh aneh banget sih, kayak hobinya kayak gitu loh. Ya kenapa ya orang-orang tuh suka banget kayak banding-bandingin diri dia sama orang lain kayak gitu. Kamu tuh malu ya jadi pedagang, padahal yang malu mah dia sendiri. Terus juga padahal yang malu kan kuli bangunan. Aku masih ngerasa jokes itu lucu. Aku juga sempet ke-trigger loh dulu, ada yang bilang kayak gitu. Yang malu kan kuli bangunan. Dibantai kan sama orang-orang, aku bacain, parah nih orang bilang malu kuli bangunan. Sebab tuh ada orang yang bilang, iya. Terus gimana dong kalau ada paku, gimana kalau nggak dipalu? Kalau nggak malu? Ada paku kenapa malu? Itu juga ya. Ini orang-orang, aku juga sempat ke-trigger sama kayak gitu, tapi aku daripada langsung marah-marah kayak gitu, aku selalu scroll dulu kan buat membaca ini sebenarnya apa. Konteksnya. Terus ada orang yang balas bilang, giliran udah dimarahin sekampung aja lu baru bilang kalau itu tuh jokes. Betul. Twitter tempatnya orang marah-marah. Kamu kenapa memilih jadi pedagang? Aku soalnya udah dari SD masuknya jam 6:30, SMP masuknya 6:30, SMA masuknya 6:30, kuliah masuknya jam 7, dan itu pun udah telat-telat. Dan aku udah ada bibit nggak bisa masuk pagi itu sejak SMA, karena SMA aku selalu masuk di jam 9 habis istirahat pertama, jadi pelajaran pertama aku nggak pernah masuk, jadi cuma aku timpa aja absennya gitu. Bisa kayak gitu aja? Bisa. Waktu kuliah kan juga tinggal timpa absennya aja. Sampai ketahuan sama dosennya? Nggak pernah tahu. Kamu nggak pernah kelihatan ya di kelas saya. Udah meninggal bapaknya kemarin. Mampus. Astagfirullahaladzim. Nah, terus Astagfirullahaladzim, Pak Kurniawan. Jadi gara-gara aku kuliah itu aku nggak pernah mau masuk pagi gitu ya. Aku tahu lah kalau aku tuh kayak gimana model orang tuh. Kenapa? Mampus. Ya kan semua orang juga bakal mampus, sama juga bakal mampus someday. Iya, kalau aku sih ikut kamu aja makanya. Kenapa kamu memutuskan jadi pedagang? Enggak mutus jadi pedagang. Terus? Ngeliat kayak hidup apa yang paling santai. Emang hidupku santai? Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah bandingin sama kehidupan lain soalnya. Ya kan kita punya teman-teman banyak. Menurutku mereka berat banget hidupnya. Ya berarti menurutku hidupku santai. Hidupku, bukan hidupmu. Aku setiap pagi bangun bisa olahraga satu, terus ada sarapan sebelum olahraga, sarapan setelah olahraga, habis itu aku bisa bersih-bersih rumah, nggak perlu punya pembantu, aku hidupku private. Terus habis itu nih kita barusan, ini jam berapa? Jam 12, jam 1 siang kita bisa rekaman. Sebelum ini kita ngapain? Sebelum ini kita nonton. Terus ada orang nanya ke aku, jadi menurutmu hidupku santai?
Menurut lo? Ya udah tinggal jawab aja sih, mulutnya panjang banget dah. Menurutku sih ya ada beratnya juga ya, misalnya kayak 2 jam gitu kan, 2 jam sehari itu berat. Mungkin aku nggak equip buat kerja di kantor, tapi aku ada hal-hal yang aku ngerasa aku pengen punya gitu loh. Kita nonton The Office kan, kayak menarik gitu ya, kerja di kantor, punya teman kayak Creed. Tapi yang aku nggak suka dari kehidupan kantor adalah, walaupun aku belum pernah ngerasain, tapi aku dari ngeliat dari cerita teman-teman itu, kalau disuruh-suruh dan harus ngejilat-jilat Iya, dan kalau harus kamu apalagi behave. kerja di pabrik es krim. Harus jilat-jilat. Iya, di mana-mana tuh kamu harus behave. Kamu tuh gak gini deh, anggap kita jualan. Kalau kamu jualan di pasar gitu, kamu harus behave kan jualannya. Kamu nggak bisa datang ke pasar gitu terus ada orang mau beli, ambil sendiri aja sana di Jepang, kayak gitu kan nggak bisa. Walaupun kita tahu ada orang yang kayak gitu dan laku banget tokonya, tapi aslinya nggak boleh kan ngelakuin hal kayak gitu. Tetap kalau pedagang tuh kamu harus behave kayak gitu. Ya misalnya kayak gini, kamu bikin laporan analisa, kayak Itu gitu. bosnya kamu tuh. Misalnya ada bos gitu, kamu kan sebagai anak buah kan, iya pak, kalau yang kayak gini, mau dengar lagi, kayak gitu. Kamu dibayangin kerjamu di neraka apa gimana sih? Kamu nggak mau kan punya bos kayak gitu, ya udahlah, mending aku aja kerja sendiri kayak Karena gitu. kita nggak bisa milih bos ya, nggak kayak kita milih milih orang tua, nggak bisa. Tapi gimana sih? Menurutku nggak jelas lah. Soalnya kalau It's not misalnya like I'm happy gini, with my life. ada orang-orang yang ngomongin gitu juga kan. Kita diwawancara, kamu orangnya kuat tekanan nggak? Misalnya kayak gitu kan, misalnya bilang kuat apa gitu. Emang bosnya suka menekan ya? Nanya balik kayak gitu bisa dapet nggak ya? Kan nggak tahu ntar kamu dibosin sama siapa. Perusahaan itu kan orangnya banyak, mungkin kamu bakal ditempatkan di A, B atau C. Tapi menurutmu orang-orang yang thriving di kantor bisa sampai top of the top misalnya, atau top gitu aja, atasmu aja gitu, itu menurutmu orang yang kayak gimana? Orang yang baik? Orang atau yang baik orang sama yang atas tapi jahat sama bawah. selalu kayak gitu kan? Menurut kita kan nggak pernah ke kantor ya. Kalau yang pernah ke kantor komen. Aku pernah sih ke kantor dulu waktu kantor bapak aku waktu kecil, cuman kan bukan karyawan. Konteksnya. Kayak pernah ke kantor kayaknya. Dulu pernah kerja di agent properti. Itu pun ya nggak kantor-kantor amat, nggak ada atasan, nggak ada bawahan kan sistemnya. Ya, semuanya baik-baik aja. Kan agent. Marketing. Satu kantor kerjaannya marketing. Tapi kamu ada yang kamu pengen nggak misalnya? Apa yang kamu rasain dari kantor gitu, yang kamu iri dari orang-orang yang kantor? Ya pertemanan, pergaulan, makan bareng. Tapi selain itu aku sama sekali nggak iri sama sekali sih. Apalagi bagian harus duduk di situ sampai 8 jam untuk overtime. Aku nggak nanya bagian kamu menghina-menghinanya, cuman kan Terus bagian yang dikasih kamu iri aja. tugas-tugas. Ini deadline-nya harus hari ini. Saya tidak mau tahu. Aduh, mampus gua kerja di Jakarta loh. Ya amat. Ntar belum lagi ada ibu bos ya, istrinya si Pak Bos kan datang. Ini kamu jemputin anakku ya, dia nanti pulang jam 3. Ya, ini kerja di mana? Bukan kerjaan. Diam kamu. Mau saya laporin ke suami saya kayak gitu. Gila gimana Rana, nggak kuat aku, makanya nggak mau kerja kantoran. Keren banget. Apalagi. Oh misalnya tuh deketin sama coworker ya. Halo, kamu lagi ngapain nih? Kayak gitu kan, tiba-tiba tangannya meraba-raba kan. Aku kan nggak mau. Terus dia langsung narik tanganku, terus ditaruh di pinggangnya. Terus dia teriak gini, aku nggak mau. Kamu tuh dasar jadi perempuan agresif banget kayak gitu. Terus ada orang lewat kan, ternyata dia suka jadi pelakor. Jadi ini yang membuat kamu gak mau ke kantor. Iya, nggak mau. Overthinking kan? Karena aku dituduh jadi pelakor gimana? Padahal aku yang dideketin, aku nggak mau. Terus dia memfitnah aku, kebayang Oh kan? my god. Susah. Gak bakal ada yang kebayang rasanya orang yang di kantor pun belum tentu ada masalah-masalah kayak gitu. Misalnya apalagi? Belum tentu. Apalagi? Kan
ada kemungkinan. Misalnya apa lagi deh, kayak kamu minta tolong beliin makan sama OB. Dikasih racun makananmu. Kamu narkoba semua, terus Iya, kamu mending dites kalau urin, racun. terus kamu dimasukin penjara. Mending kalau racun, kalau diludahin sama dia gara-gara dia kesel Apa sih? sama kamu. What the fuck? Mending kalau racun daripada diludahin. Mendingan diludahin daripada racun. Yakin kamu diludahin? Kan aku nggak di kantor, aku tinggal bilang. Terus ada juga misalnya ada OB-nya cewek gitu kan, terus dia naksir kamu kan, terus Iya. kamu nitip beliin makan, sama dia dikasih darah mens, gara-gara katanya kan ada yang bilang kalau dikasih darah mens biar kamunya takluk sama dia gitu. Gimana perasaanmu? Ayo, masih mau? Biasa Jangan aja. Mau. Masih mau? ini nakut-nakutin gak jelas banget anjir. Apalagi kalau kamu kerja di kantor tinggi ya. Gempa bumi mati kamu ya. Buset dah, astagfirullah. Berat banget hidup. Belum lagi kalau kerja kantoran terus kamu harus naik pesawat terus-terusan gitu. Pesan kamu tahun lalu naik pesawat terus saya pengen lagi sih. Ya kayak gitulah pokoknya, intinya kerja di kantor tuh terlalu menakutkan sih di mata aku jadinya. Ya just as simple as that aja. Apalagi kalau punya teman kantor kayak gym gitu ya males. Apalagi aku punya teman-teman yang kerja di kantor itu kayak mereka pun tuh bukan happy gitu loh, yang testimonialnya ya nggak sih, emang kita yang cewek ingat. Kantor tuh toxic banget, masa dia tuh baik-baik di depan aku padahal dia tuh jelek-jelekin aku di belakang. Ada juga yang iya atasanku tuh padahal aku udah bantu gini ternyata dia malah marahin aku karena aku ngerjain di luar scope work aku kayak gitu. Terus ada juga yang ya kalau di sini kalau kamu mau naik jabatan itu kamu harus kenal sama semua profesor, harus gini kayak gitu. Ada juga yang bilang, aku kerja juga udah setengah mati di sini tapi emang gimana lagi demi gaji, apalagi gaji kan 1,5 UMR kayak gitu. Ya aku cuma menimbang positif dan negatifnya dan mana yang paling worth it dan tidak worth it gitu sih. Walaupun orang-orang banyak yang ngomong kan kalau kerja kantoran tuh enak, nanti dapat pensiun atau paling nggak udah berapa puluh tahun kerja kamu dapat 1M kayak gitu. Cuman kalau aku pikir lagi, aku waktu sempat pikir kan, mending mana dagang dapat 2 juta atau kerja kantoran dapat UMR saat itu 3 juta, pilih mana gitu. Gedean kantor 1 juta, aku tetap memilih mending dagang dapat 2 juta doang, semacam gitu. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi bukan yang aku memilih kerjaan dagang ini karena dia duitnya lebih banyak dari kantoran, enggak. Kayak yang orang tuh tadi ngomong kan, mending mana 3 juta bulanan apa 500.000 harian gitu. Bukan karena kayak gitu. Karena aku menurutku seandainya pun lebih rendah pun aku tetap lebih milih ini daripada kantoran kayak gitu. Karena nanti tiap orang kan ya stress levelnya beda-beda. Ada yang suka sekolah, ada yang suka banget ada jadwal jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 5 itu. Ada juga yang nggak suka kayak aku kan nggak suka. Kamu kan juga nggak suka kayak gitu kan. Kamu ada jadwal untuk hidupmu, iya. Itu kalau jadwal untuk masuk kantor dan pulangnya sore kan kamu nggak suka. Aku suka aslinya punya fleksibilitas kayak sekarang kayak gini kan. Kamu bisa makan kapan, bisa olahraga, bisa jalan-jalan, bisa ngobrol nggak jelas gini nggak ngasih. Tapi emang bener. Tapi emang bener sih menurutku daripada orang-orang itu beribut ya masalah berdagang lebih baik atau ini lebih baik, enggak ya, emang kamu cocoknya di mana aja gitu kan. Gitu. Karena banyak orang yang aslinya tuh nggak terlahir sebagai pedagang kan. Banyak. Bukan nggak terlahir sih, karena ini sport sih. Iya. Menurutku Emang kalau dia kamu nggak mau aja untuk meniti. iya kayak ditanya bawah gitu. kayak ditanya misalnya kamu emang banyak dulu temanku yang suka nanyakan waktu kita aktif pesawatan terus itu gimana caranya, ya tinggal gini-gini aja gitu. Waduh, gitu doang beneran Ner? Iya beneran gitu doang. Tapi dia nggak bakal ngelakuin karena aslinya orang-orang yang bukan pedagang itu nggak bakal pernah progres, nggak ada mental siap ada di bawah. Iya, nggak bakal ada kayak karena gitu. aku pun kalau ditanya sama temen misalnya ya gimana sih caranya biar dagang pertama kali dia gitu kan, so, aku bilang ya kamu coba-coba aja, pokoknya tahun pertama kamu nggak dapat untung sama sekali itu udah bagus loh. Karena apa, kebanyakan orang itu paling nggak 6 bulan pertama itu pasti rugi itu pasti gitu. Jadi kalau kamu sampai sekedar nggak untung aja, nggak sampai rugi, itu kamu udah bagus, kayak gitu kan.
ada temen yang ngejalanin kayak cuma 2 bulan 3 bulan terus dia ngeluh, capek banget aku, masa duitnya tuh ternyata habis cuma buat bayar pembantunya doang, aku nggak dapat apa-apa padahal udah capek-capek masak, capek-capek A B C D. Padahal kamu udah ngasih tahu kan kalau itu bakal udah ngasih terjadi. tahu kayak kamu tuh nggak untung di tahun pertama tuh is okay kayak gitu loh, tapi nggak mau dengerin, kayak udahlah buang-buang waktu, capek gitu, akhirnya berhenti. Tapi emang bener sih, Cim. Kayak aku aja dulu kan waktu mau just tip ke Jepang. Just tip itu kan aku tanya, kamu mau nggak kalau misalnya kita berangkat terus nggak untung apa-apa, terus kamu bilang ya rugi pun nggak apa-apa, so ya udah lakuin kita kayak gitu kan. Mental yang kayak gitu itu yang nggak semua orang bisa, karena mereka mikir masa udah kerja capek-capek bukannya untung malah rugi. Soalnya kamu kalau di kantor itu kerja capek itu ada hasilnya, sedangkan dalam pedagang gitu belum tentu ada hasilnya. Walaupun memang bisa jadi hasilnya gede banget, bisa jadi rugi, bisa jadi nggak dapet apa-apa sama sekali gitu loh. Jadi ketika kamu nyemplung ke situ dan kamu tidak siap akan kerugian atau nggak dapet apa-apa, ya memang bukan mental kamu di situ. Dan ya nggak usah pakai bacot apa-apa, pakai ngomong mau mempersiapkan diri belajar membangun perusahaan apa-apa, nggak usah kayak gitu ya, just karena ini sport sih, kalau kamu beneran gak ngelakuin, kamu nggak bakal pernah bisa ngelakuin kayak gitu kan ceritanya. Iya, sama aja kayak orang-orang ngelihat selebgram enak banget foto-foto doang dapat duit. Lah ketika follower dia masih nol gimana? Yep. Selama setahun 2 tahun pertama dia foto-foto nggak ada yang nge-like, nggak ada yang ngasih duit, nggak ada siapa yang ngasih makan coba. Tapi dia tetap mau ngejalanin itu, dan di tahun ketiga mungkin baru kedengeran nama dia siapa, terus akhirnya ada yang mau ngasih bayar buat endorse kayak gitu-gitu kan. Dan itu semua nggak gampang, tapi orang-orang tuh kayak menggampangkan ngelihatnya tuh kayak enak banget ya foto-foto doang kayak gitu. Padahal seleb-seleb itu kan mereka menjual hidupnya mereka, ngontenin setiap milestone dalam hidupnya mereka, dan itu gak gampang. Gak semua orang itu mau loh kehidupan pribadinya tuh diintip sampai sebanyak itu gitu. Bener nggak ada kayak kamu misalnya anggap sekarang hubunganmu sama suamimu ya baik-baik aja misalnya kayak gitu kan, terus suatu hal terjadi gitu, terus semua orang ngebahas, kan nggak enak sih kayak gitu. Dan kamu sebagai selebgram, sebagai artis atau apapun itu, kamu tuh kayak ngegadein itu dan untuk kayak ada kewajiban untuk klarifikasi. Iya. Padahal cuma masalah antara kamu sama suamimu yang bisa kalian selesaikan dalam rumah. Tapi kamu harus klarifikasi, harus ceritain. Jadi sebenarnya ceritanya gini ke semua orang. Kayak bener-bener udah nggak ada tabirnya lagi gitu loh. Sesuatu yang biasanya kamu bahas cuma sama sahabat terdekat atau saudara terdekat, ini harus kamu share sama sedunia gitu. Nggak semua orang bisa kayak gitu. nggak banyak ya. Ya makanya sebagai pedagang pun juga gitu. Ada orang yang bisa nerima kalau kerja nggak ada hasil sama sekali, dan nantinya ketika dia memetik hasil ternyata wow lebih gede banget dibanding para karyawan. Karena ya emang nilai dari yang awalnya dia itu tadi yang nggak perlu digaji tadi loh. Karyawan mana ada yang mau? Misalnya setahun, kamu kerja 2 di sini tahun. nggak usah gaji dulu 2 tahun, tapi nanti tahun ketiga kamu dapat misalnya kayak gitu kan. Itu pun nggak dijamin. Nggak jamin. Nggak dijamin. Iya benar-benar. Nggak dijamin. Kamu 1 tahun ini kamu nggak saya gaji ya. Ntar tahun depan baru digaji. Mungkin kita gaji. Mungkin juga kamu yang harus bayar kita kayak gitu. Emang ada yang mau? Nggak mau kan? Ya udah. Di situ sisi ininya perbedaan pedagang dan karyawannya. Ya kalau nggak digaji mah kerjanya malas-malasan aja. Nah ya udah kayak gitu. Padahal kita tuh harus give it all, walaupun kita nggak ada duitnya. Despite the income kayak gitu kan, nggak peduli laku berapapun ya kita harus all in ke situ gitu. Dan nggak semua orang mentalnya mau kayak gitu sih. Itu sih yang ngebedain. Tapi kalau yang tadi ada orang bilang kalau lulus kuliah itu langsung pedagang ya nggak bener ya, itu juga aku nggak setuju sih. Iya, aku percaya sport ada sih. urusannya. Jadi menurutku kayak siapa kamu yang paling lama jalaninnya kan? Itu soalnya ngelatih mental. Karena nggak semua orang mentalnya siap untuk ngelakuin sesuatu tapi nggak ada untungnya balasan. Gitu. Kalau itu nggak sih ngajarin kita soal ikhlas juga dalam hidup tuh aslinya jadi pedagang gitu kan. Aslinya yang bisa dipetik kan kayak gitu, ikhlas. Ngelakuin itu harus ikhlas supaya kita tuh nggak dumel. Karena kita tahu kita nggak bakal pernah bisa ngusahain hasil, kita cuma bisa ngusahain progres kayak gitu. Dan
itu sih yang orang-orang banyak yang nggak dapet juga di dunia itu, karena setiap mereka ngelakuin A itu pasti selalu dapet B di tiap tanggal 25 misalnya. Makanya dulu tuh sebenarnya kan ada masa-masa aku sedih karena all shop lain lebih rame. Padahal di tempatku lebih murah misalnya kayak gitu kan. Jadi aku ngedumel, kesel, nggak ada duit. Terus akhirnya nggak ngerjain karena males gitu loh, ngapain aku ngerjain nggak dapet duit kayak gitu kan, ada masa-masa kayak gitu. Sampai kemudian dapat suntikan suntikan semangat gitu bahwa harus keluar dari lingkaran setan ini kayak gitu, lingkaran setan yang mana itu iri sama orang, jadi malas kerja, jadi hilang penghasilan, Makin iri lagi. makin hilang, makin iri sama orang, makin males, makin nggak ada penghasilan, harus keluar dari lingkaran setan itu. Jadinya aku langsung nge-push, nggak peduli ada berapa pun yang beli, bodo amat, tiap hari aku harus ngepost sekian kayak gitu kan. Nah akhirnya dari situ malah nanti bakal ya baik-baik aja gitu, maksudnya hasilnya akan sesuai sama apa yang udah kita lakukan ya, walaupun kita tetap nggak bisa ya ngejamin sama semua orang ya bahwa kalau kamu kerja keras hasilnya pasti baik, kita nggak bisa kayak gitu. Emang namanya kayak gini, makanya temanku tuh ada yang sempet nanya kan yang resign dari kantor itu, aku pasti bisa kan jualan, pasti bisa kan kayak gitu-gitu lah intinya, karena dia trauma dulunya udah pernah jualan tapi gagal kan dulu karena nggak konsisten. Terus dia nanya untuk meyakinkan dirinya dia bahwa dia bisa kan kayak gitu. Ya aku harus jawab apa kalau kayak gitu, karena nggak ada yang bisa jamin kita. Itu sih yang orang suka gagal untuk paham. Nggak Emang ada yang ada bisa jamin nasibmu itu, mau usaha keras pun ya belum tentu ada. belum tentu. Makanya justru itu sih yang bikin malas makin bersyukur rasanya. Tiap ada hal-hal baik yang datang tuh kayak ya alhamdulillah banget ya kayak gitu. Tapi kalau ada hal-hal buruk tuh ngerasa kayak ya sewajarnya lah hal buruk itu terjadi. Emang dari awal kita nggak boleh terlalu tinggi sih mintanya. Jangan kayak aku udah kerja keras harusnya hasilnya gede, nggak bisa kayak gitu sih. Prepare for the worst. Ya gitu aja sih kayaknya ya untuk pedagang dan pengusaha dan karyawan yang selalu diadu domba padahal semuanya salah pemerintah. Bye.